Shalom sahabat Aku dan Dia, apa kabar Anda hari ini? Saya Anis Priambodo akan menemani Anda kurang lebih 15 menit ke depan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Allah yang menyatukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, kita yang tinggal di negara Republik Indonesia ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Dalam menghidupi iman Kristen, kita juga berasal dari berbagai macam suku bangsa di dunia. Dan kita terikat dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 15-16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada dua hal yang menyatukan orang percaya. Satu, Allah menyatukan umatnya melalui status sebagai orang-orang pilihan Allah. Kolose 3 ayat 12-13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuat jugalah demikian. Dan yang kedua, Allah menyatukan umatnya dengan kasih dan damai sejahteranya. Kolose 3 ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Lalu apa tujuan Allah menyatukan kita? Pertama, Allah menyatukan kita sebagai satu kesatuan untuk saling memperhatikan. Yang kuat menanggung yang lemah, dan saling melindungi karena saling membutuhkan. Salah satu keyakinan yang amat penting dalam kekristenan adalah bahwa semua orang percaya merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala, dan kita masing-masing sebagai anggota tubuhnya. 1 Korintus 12 ayat 12-27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman?
Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kedua, Allah menyatukan kita sebagai satu kesatuan untuk saling melengkapi. Sama seperti tubuh jasmani terdiri dari banyak anggota dengan fungsi masing-masing yang berbeda, antara yang satu dengan yang lain. Demikian pula Roh Kudus memberikan karunia rohani secara khusus kepada setiap anggota tubuh Kristus yang berbeda, antara yang satu dengan yang lain. Kepelbagaian itu bukan dimaksudkan agar anggota-anggota tubuh yang berbeda itu saling bersaing atau berkompetisi menjadi nomor satu, tetapi agar setiap anggota tubuh menjalankan peran masing-masing mengikuti arahan dari kepala tubuh, yaitu Kristus. Sungguh keliru bila masing-masing anggota tubuh saling membanggakan perannya apabila anggota-anggota tubuh yang berbeda itu saling melecehkan atau saling menjatuhkan. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Setiap orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus harus menjalankan peran masing-masing tanpa rasa iri atau rasa bangga karena peran kita masing-masing hanya berarti dalam kesatuan tubuh Kristus. Sebagai contoh, salah satu karunia yang amat dihargai dalam gereja adalah karunia memberitakan Injil. Karunia ini sangat penting, tetapi penerapan karunia itu perlu disertai oleh orang lain yang melakukan pembinaan dengan memakai karunia mengajar dan karunia menasehati.
Bila tidak ada kerjasama, tidak mengherankan bila seorang yang terlihat merespons berita Injil dengan antusias bisa dengan mudah kehilangan imannya dalam jemaat. Seluruh karunia yang berbeda yang diberikan oleh Roh Kudus harus digunakan secara bersama-sama. Ketiga, Allah menyatukan untuk saling menanggung beban atau bertolong-tolongan. Galatia pasal 6 ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Keempat, Allah menyatukan kita untuk saling menajamkan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika kita menggosokkan dua bilah besi bersama-sama, besi-besi tersebut akan menjadi lebih tajam. Besi tersebut bisa melakukan tugasnya dengan lebih efisien, baik untuk memotong dan mengiris dengan lebih efisien. Demikian juga firman Allah adalah pedang bermata dua. Dengan pedang inilah kita harus saling menajamkan satu sama lain, baik pada waktu pertemuan, persekutuan, ataupun dalam setiap interaksi lain. Kitab Amsal juga menyatakan kalau manusia butuh untuk bersekutu dengan manusia lain. Manusia tidak diciptakan untuk hidup seorang diri. Bukankah Tuhan Allah sendiri yang telah menyatakan demikian? Bahkan ketika sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, setelah manusia terjatuh dalam dosa, seberapa sering kita perlu berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dalam Kristus untuk bersekutu dan berdoa? Jelas hal ini disadari oleh jemaat gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran, persekutuan, perjamuan, dan doa. Semua aktivitas bersama yang memberikan mereka kesempatan untuk saling mengasah satu sama lain. Hasilnya, ketakutan datang ke atas setiap jiwa. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka memuji Allah karena hanya kebaikannya saja yang membuat mereka bisa berkumpul. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 24-25. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.